kali ini bukan main Among Us. Kali ini kita akan belajar teks eksposisi bersama Fitri Anggreni Diwansyah. Check it out! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita hari ini selalu diberi kesehatan agar dapat menyerap materi ini dengan baik. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sudah menyiapkan alat tulis dan buku di meja agar kita senantiasa siap. Setelah kita sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, materi pada pertemuan kali ini masih tentang teks eksposisi. Namun, tujuan pada pertemuan hari ini yaitu kita mengetahui apa saja struktur teks eksposisi dan apa saja unsur kebahasaan yang ada di teks eksposisi. Kemudian, kita dapat menyusun teks eksposisi itu sendiri. Lalu, apa sih Bu manfaat kita mempelajari atau menyusun teks eksposisi hari ini? Nah, manfaatnya yaitu kita dapat melatih argumen kita dalam menyusun suatu teks. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan membacakan salah satu contoh teks eksposisi tentang pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh serta memberikan nutrisi penting dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Rata-rata sebanyak 18 air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan berat badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan buku, atau duduk di luar bersama rekan dan kerabat. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam tubuh. Baik, Ibu ingin membagi kelompok untuk kalian mengerjakan tugas dari Ibu tentang menganalisis teks eksposisi dari contoh teks eksposisi yang nanti Ibu berikan di lembar kerja siswanya. Nah, setelah tugas yang Ibu berikan, setidaknya kalian sudah ada gambaran ya, struktur teks eksposisi itu ada di mana saja dan apa saja isinya, unsur kebahasaannya ada apa saja. Nah, akan Ibu bahas melalui PowerPoint yang Ibu buat. Nanti kalian perhatikan apakah tugas yang kalian kerjakan itu sudah benar atau tidak. Berikut PowerPoint-nya. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, dalam struktur teks eksposisi itu terdapat tesis atau pengenalan masalah. Yang kedua ada argumentasi atau pendapat penulis, alasan, dan sebagainya. Yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan, saran, serta ajakan. Dan yang kedua yaitu unsur kebahasaan yang ada di teks eksposisi. Satu, banyak menggunakan kata adjektiva atau kata sifat. Yang kedua, banyak menggunakan kata turunan atau kata yang sudah mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan. Contohnya seperti membersihkan, berarti bersih dengan me dan kan. Dan yang ketiga, penggunaan kata nomina atau kata benda. Yang keempat, penggunaan kata verba atau kata kerja. Kemudian menyusun teks eksposisi. Nah, lebih jelasnya lagi akan kita lakukan dengan membuat teks eksposisi itu sendiri ya. Nah, gimana pembahasan yang Ibu berikan? Semoga kalian mengerti ya. Kita ke tugas selanjutnya yaitu menyusun teks eksposisi. Nah, di perkelompok ini kan sudah dibagi kelompok. Nah, akan Ibu
kocok topik yang akan kalian tulis teks eksposisinya. Jadi kalian nanti mendapatkan satu topik. Nah, itu topik itulah yang nanti akan kalian tulis menjadi teks eksposisi. Dari masing-masing topik yang kalian dapat, kalian boleh membahas tentang apa sajanya, yang penting membahas tentang topik tadi. Lalu dibuatlah argumen-argumen kalian, kemudian disusunlah menjadi teks eksposisi. Nah, setelah selesai menyusun teks eksposisi bersama kelompok-kelompok kalian, mari dari kelompok 1 presentasi tentang bagaimana teks eksposisinya. Nanti teman-teman yang lain menanggapi atau beri kritik dan saran. Silakan kelompok 1 maju. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung materi kita hari ini. Ibu akan sedikit kilas balik tentang materi kita hari ini, yaitu yang pertama kita sudah membahas tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Dan yang kedua yaitu unsur kebahasaan yang ada di teks eksposisi. Nah, yang ketiga kita mempelajari cara menyusun teks eksposisi. 1, caranya apa? Ya, betul. 1, yaitu kita mengetahui topik apa yang akan dibahas. Jadi kita tahu gagasannya, kita akan menulis apa di teks eksposisi. Yang kedua, kita mendata argumen-argumen sebagai gagasan penjelas dari topik sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan teks eksposisi dari gagasan-gagasan atau argumen-argumen yang tadi kita data, seperti itu. Jadi 3 pelajaran yang kita dapat hari ini yaitu struktur yang ada di dalam teks eksposisi dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi serta menyusun teks eksposisi, begitu. Oh ya, sebagai tambahan materi, Ibu nanti berikan modul, nanti kalian isi latihan soal yang ada di modul. Nanti minggu depan kita bertemu lagi membahas materi yang baru lagi. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.